Oke, kita langsung lanjut ke Mbak Titi. Mbak Titi, pertanyaan saya tadi yang menggantung, kenapa kemudian narasi soal netralitas ini muncul dari 3 kandidat ini? Apakah memang ini sifatnya imbauan saja seperti kata Bang Habib dan juga Mbak Nisa, atau memang ini ada indikasi ketidaknetralan? Dan polarisasi isu untuk 2024 itu seperti apa sih, Mbak Titi? Iya, himbauan iya, indikasi juga iya, begitu ya. Karena kontroversinya cukup banyak. Saya sebut saja misalnya dari awal tarik-menarik soal menentukan jadwal. Itu kan cukup lama ya, karena ada perbedaan antara KPU maunya pemungutan suaranya lebih awal, lalu ada pihak-pihak, ya jangan terlalu awal dong, agak ke tengah sedikit. Nah makanya agak anomali undang-undang pemilunya tidak diubah, tapi penetapan tahapan pemilunya agak mundur, agak molor begitu. Menentukan masa kampanye 75 hari, KPU maunya 90 hari, pemerintah maunya 75 hari, akhirnya 75 hari. Dan jangan lupa ini waktunya pendek, 75 hari. Dan di awal misalnya ada kontroversi soal manipulasi verifikasi partai politik peserta pemilu. Ditambah lagi kontroversi sangat ramai soal putusan Mahkamah Konstitusi. Ditambah dengan soal baliho, pemasangan baliho, lalu juga ada fakta integritas. Kalau fakta integritas itu kan nggak melawan hukum ya. Kalau integritas itu pasti on track gitu. Tapi kan isinya ternyata untuk pemenangan salah satu pasangan calon. Jadi hal-hal seperti itu memang disoroti. Kalau saya terus terang senang kalau pasangan calon saling menyoroti misalnya pelanggaran oleh pasangan calon lain. Jangan-jangan ini momentum kita untuk membawa sesuatu yang dulu di ruang gelap ke ruang terang gitu. Karena kalau masyarakat seperti kami pemantau pemilu, kalau bukan karena whistleblower, orang yang ada di dalam mau bicara, sulit mengakses hal-hal yang tadi sifatnya ada di ruang gelap itu ya, atau di belakang pintu, di balik di bawah meja begitu. Jadi satu sisi ini juga jadi pembelajaran bagi publik. Apa yang dilontarkan oleh para pasangan calon itu satu sisi kita harus mampu mengkaji, menganalisis dan kemudian mengungkapkan apakah itu sesuatu yang bisa menjadi referensi kita di dalam menggunakan hak pilih. Ya. Memang tidak pernah ada pemilu tanpa kecurangan. Pasti akan selalu ada. Tetapi bobotnya kan walaupun kalau kecurangan itu ada 3 tipenya. Satu, dia mulai dengan manipulasi aturan main. Yang kedua, dia memanipulasi pemilih. Apa cara dia memanipulasi pemilih? Jual beli suara, menyebarkan hoax, lalu menekan intimidasi fisik, verbal, dan seterusnya. Itu adalah manipulasi terhadap pemilih, sehingga pemilih tidak memilih sesuai dengan hati nuraninya. Ya. Tapi karena pengaruh uang, pengaruh hoax, pengaruh intimidasi fisik, dan lain sebagainya. Nah yang ketiga itu manipulasi suara, mengubah hasil. Di beberapa kasus, apakah itu terjadi? Terjadi semua. Kalau yang untuk terjadi saat ini, Mbak Titi masuk dalam kategori apa? Dan bisa dibuktikan nggak sebenarnya nantinya? Nah, ya beberapa kan sudah ya, sudah ada yang mendapatkan sanksi misalnya. Dan termasuk kita harus antisipasi juga integritas penyelenggara pemilu loh. Belum apa-apa nih, baru 3 bulan menjabat misalnya Bawaslu di Kota Medan sudah kena OTT Polda, berarti tingkat kerentanannya itu meluas, bukan hanya di antara misalnya oknum-oknum peserta pemilu, tetapi juga penyelenggara pemilunya harus disoroti. Jadi satu sisi ini menjadi berkah juga bagi kita publik. Bagaimana kemudian di antara peserta itu saling awasi gitu dan saling lapor. Bagi saya sih nggak terlalu mengkhawatirkan mereka saling lapor. Justru kan memindahkan arena jalanan ke ruang-ruang persidangan. Tinggal kemudian yang harus dikawal jangan sampai wasit jadi pemain. Wasitnya kemudian menangani tapi berpihak gitu. Jangan sampai kemudian wasitnya berpikir untuk stabilitas, nggak mau memproses. Nah ini yang kita masyarakat sipil tapi media harus kawal. Tapi untuk tahun ini sendiri Mbak Titi melihatnya harus ada concern lebih nggak untuk netralitas dibandingkan tahun-tahun 2014, 2019? Ya. Oh, wajib. Karena kenapa? Kementerian bertaburan ketum partai. Coba deh cek berapa orang ketum partai memimpin kementerian. Karena nanti walaupun mereka memang boleh berkampanye asal cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Soal penggunaan fasilitas negara dari tahun 2004 ketika menteri berkampanye itu sudah jadi isu. Bahkan misalnya sekarang sudah mulai tuh pengorganisiran dan lain sebagainya. Jadi ruang antara publik privat itu dan partai itu sangat sempit. Calonnya ada 2 orang yang menteri, satu calon presiden, satu calon wakil presiden. Belum lagi menteri yang nyalek jadi anggota DPR begitu. Potensi benturan kepentingan itu amat sangat nyata di depan mata kita. Jadi ini yang kemudian membutuhkan satu pengawasan di antara peserta pemilu karena ya tadi ya
ruang-ruang untuk menyalahgunakan itu terbuka lebar. Ya namanya ada sumber daya, ada personel yang bisa digerakkan, bisa ada birokrasi yang dimobilisasi. Nah, yang kedua itu adalah publik gitu. Bagaimana kemudian publik juga mengamati proses ini dan menuntut standar etis dan hukum yang tinggi dari para pejabat yang juga berpolitik praktis tadi itu. Oke, kecurangan pemilu itu selalu ada kok. Tadi kata Mbak Titi ya, di dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu. Saya mau ke Mbak Nisa. Tadi sudah Bang Habib, jadi mulai dulu dari Mbak Nisa. Kalau memang ini kecurangan pemilu ini selalu ada, potensi itu selalu ada di setiap pemilu. Komitmen dari partai politik sebagai peserta pemilu itu seperti apa untuk mencegah kecurangan itu terjadi? Yang pasti untuk mencegah kecurangan itu ada penegakan hukum yang adil ya, gitu. Jadi tidak diskriminasi gitu secara hukum. Ya. Diskriminasi secara hukum tuh konteksnya seperti apa? Dan Ya, komitmennya itu bagaimana? apa namanya, untuk semua peserta pemilu itu dilarang untuk kecurangan gitu kan, mengantisipasi seperti itu. Jadi yang harus dipastikan memang harus ada penegakan hukum yang adil untuk semua peserta pemilu, tidak satu paslon atau tidak peserta yang lainnya gitu, secara keseluruhan. Oke, kalau untuk Bang Habib? Ya, jadi kita kemarin Komisi 3 DPR RI rapat dengan Polri. Sejak awal rapat sampai sore itu berbagai rekan-rekan dari berbagai komisi menyoroti isu netralitas, tapi tidak satu orang pun yang membawa bukti. Nah, hingga pada akhirnya ya setelah ditanggapi oleh Kasatgas Pengamanan Pemilu Kabaharkam Pak Fadil Imran ya, kita sampai pada kesimpulan ternyata ya, setelah dijelaskan semua detail langkah-langkah yang harus akan dan sedang dilakukan oleh Polri ya, yang paling penegak hukum yang paling terdepan dalam penyelesaian masalah ini, itu sudah sangat komprehensif ya, sampai antisipasi jika 2 putaran dan lain sebagainya. Pada kesimpulan rapat kami menyampaikan kami mengapresiasi kesiapan ya, keseriusan dan respon cepat Polri dalam konteks menjaga netralitas ini. Jadi kembali lagi ya, kita ini negara hukum, komitmen kita negara hukum, semua itu tinggal ke proses hukum saja. Saya pernah ya, namanya pemilu itu hal yang wajar. Jadi kalau kita refleksi 2014, 2019, kita juga pernah menyerukan anti kecurangan secara masif karena kita merasa menjadi korban ya. Kita tidak di kekuasaan, akan sensitif sekali ya kan, wah ini salah dan lain sebagainya. Ribuan laporan disampaikan seluruh Indonesia. Nah, tapi pada akhirnya kan kita harus dewasa juga menyikapi hasilnya. Laporan itu ada yang bisa ditindaklanjuti, ada yang tidak, gitu kan. Kemudian yang dari sekian laporan yang ditindaklanjuti tidak juga bisa mempengaruhi posisi hasil pemilihan umum. Ya. Sampai ke kita nih di pemilihan umum ini perangkat hukumnya paling lengkap daripada di bidang lain. Ada Gakumdu, ada Bawaslu, ada DKPP, ada MK dan lain sebagainya. Ketika itu semua sudah dilakukan, nggak ada alternatif lain selain kita menghormati hasil yang sudah ada gitu loh. Itulah tapi yang untuk saat ini mungkin kita yang bisa meminimalisir ya kan? hal-hal yang sempat terjadi di tahun sebelumnya, ya, Pak. Pasti ya, kita ingin meminimalisir. Jadi kita tahulah sakitnya ya kita ya kalau menjadi merasa menjadi korban kecurangan ya kan ya. Kita maksimalisasi aja instrumen yang sudah ada ya. Dan sekarang menurut saya sudah jauh lebih baik ya. Ini responnya cepat sekali dan yang paling nggak bisa kita lawan ya oleh orang yang berniat melakukan kecurangan adalah publik. Sekarang dengan satu handphone saja orang bisa viralkan dan lain sebagainya, dan itu ialah yang bisa membuat ya aparatus negara ya 5 institusi tadi bekerja semakin maksimal. Oke. Baik, kita juga berharap di tahun ini memang sebenarnya kalau kata para paslon ini pesta demokrasinya nanti akan seru, akan lebih damai. Tapi jangan lupa teman-teman media harus nagih terus nih, Bawaslu-nya kinerjanya harus bagus. Jangan sampai inputnya agak banyak sekali begitu ya. Tetapi kemudian tidak diikuti oleh kinerja orang yang punya otoritas untuk menyelesaikan. Termasuk yang kedua, jangan juga asal lapor gitu ya, asal lapor untuk membangun opini publik, tapi buktinya kurang, saksinya tidak ada,
datanya tidak ada. Nah, itu bisa memperburuk polarisasi di masyarakat kita. Tapi wasitnya saat ini menurut Mbak Titi sudah cukup Ya masih kurang greng lah ya, di bawah Oke. kinerja standar yang dibutuhkan menurut saya. Baik. Dan itu yang harus kita kawal begitu ya dari Bawaslu dan aparat penegak hukum kita. Karena ini tensinya masih agak landai nih. Akan naik terus seiring masa kampanye yang sempit 75 hari. Oke, terima kasih banyak Mbak Titi, Mbak Nisa, Bang Habib Terima sudah kasih. hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Sehat guys. Gua Oke, kita jeda dulu pemirsa. Saat lagi kita akan hadirkan sejumlah informasi berkaitan dengan kegiatan dari kandidat Capres juga Cawapres menuju pemilu 2024. Sesaat lagi itu kan.